Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang keempat. Nah, hari ini kita telah memasuki pembelajaran yang keempat. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Nah, sekarang marilah kita pelajari secara bersama-sama. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia untuk membantu di setiap aktivitasnya. Nah, anak-anakku, silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Adapun gambarnya yaitu di sebuah ruangan ada seorang pria atau seorang laki-laki yang sedang menonton TV. Nah, TV-nya ini menggunakan sumber energi listrik. TV tidak bisa menyala jika tidak ada listriknya. Nah, coba kalian amati lagi barang elektronik lainnya yang ada di ruangan tersebut. Adapun barang elektronik lainnya yaitu seperti AC, kulkas, dan lampu. Barang elektronik ini menggunakan sumber energi listrik. Nah, setelah kita mengamati gambar yang tadi atau gambar yang di atas, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Seorang pria telah terlihat sedang menonton TV di sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat lemari es, lampu, hingga mesin pendingin ruangan atau AC. Beberapa barang tersebut menggunakan listrik sebagai sumber energi. Nah, anak-anak, jika tidak ada listrik, maka barang elektronik tersebut tidak bisa menyala. Adapun yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Adapun lemari es, lampu, hingga mesin pendingin ruangan atau AC menggunakan listrik sebagai sumber energi agar bisa menyala atau dipakai. Maka sumber energi listrik ini sangat berpengaruh dengan barang elektronik seperti lemari es, lampu, hingga AC. Nah, tuliskan gagasan pokok pada gambar di atas. Adapun gagasan pokoknya yaitu manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, anak-anakku, semua barang elektronik yang ada di rumah kalian adalah menggunakan sumber energi listrik. Nah, salah satu kewajiban kita adalah dengan cara menghematnya. Maka kita tidak boleh boros-boros dalam menggunakan sumber energi listrik. Nah, amatilah gambar-gambar berikut ini. Untuk gambar A, kita amati terlebih dahulu. Ada seorang anak kecil yang sedang tertidur dan televisinya masih menyala. Yang gambar B, satu keluarga ada ayah, ibu, serta anaknya yang sedang menonton televisi. Nah, untuk pada gambar A, apakah kita berhak menyalakan TV? Tidak. Kita tidak berhak menyalakan TV saat tidur sebab membuat listrik boros. Nah, anak-anakku, jika kalian ingin tidur, sebaiknya televisinya dimatikan terlebih dahulu
agar penggunaan listrik tidak terlalu banyak. Yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton, maka akan terjadi pemborosan penggunaan energi listrik. Nah, jika TV tak sedang menyala, maka sebaiknya kita matikan dulu sebelum tidur. Yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Yang perlu dilakukan jika akan tidur, mematikan semua alat elektronik yang tidak dipakai. Keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Yang perlu diperbaiki dari sikap gambar di atas adalah sebaiknya matikan TV bila tidak ada yang menonton. Nah, anak-anakku, jika kalian ingin tidur terus TV-nya sedang menyala, sebaiknya kita matikan terlebih dahulu agar kita dapat menghindari pemborosan energi listrik. Selanjutnya kita beralih ke gambar B. Apakah kita berhak menyalakan TV? Ya, kita berhak menyalakan TV karena akan ditonton bersama anggota keluarga. Yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Adapun manfaatnya, menonton TV bersama anggota keluarga adalah mendapatkan hiburan dan pengetahuan. Selain itu, menonton TV bersama keluarga bisa menambah kedekatan antar anggota keluarga. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri akan terjadi pemborosan penggunaan energi listrik. Selain itu, tagihan listrik bisa membengkak dan tidak ada kedekatan antar anggota keluarga. Jadi anak-anak, jika kalian di rumah dan mempunyai beberapa televisi, sebaiknya kita menonton bersama anggota keluarga. Yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di samping? Adapun hal baik yang dapat kita contoh adalah menonton TV bersama keluarga dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan kedekatan antar anggota keluarga. Nah, anak-anakku, sekadar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Jadi anak-anakku, jika kalian di rumah, jika sedang ingin tidur dan televisinya masih menyala, sebaiknya kita matikan terlebih dahulu agar kita tidak pemborosan energi listrik. Selanjutnya, kita beralih ke soal latihan. Adapun soal latihan yang pertama, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Jika kita tidak menghemat energi listrik, maka akan terjadi pemborosan penggunaan energi listrik. Selain itu, tagihan listrik juga di rumah membengkak, jadi pembayaran listriknya makin mahal. Yang kedua, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Ya, ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik, sebab energi listrik akan cepat habis dan akan mempengaruhi orang banyak untuk mendapatkan energi listrik. Yang ketiga, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Hak dan kewajiban secara seimbang karena sebagai manusia kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah. Hak yang tidak diterima dapat mengakibatkan kita tidak melakukan kewajiban kita.
yang harus dilakukan untuk menghemat energi listrik? Yang harus dilakukan untuk menghemat energi listrik yaitu yang pertama, mematikan alat elektronik yang tidak dipakai, menggunakan setrika listrik sesuai kebutuhan kita di rumah. Adapun yang lainnya, menggunakan listrik sesuai kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan. Sampai sini paham ya anak-anakku tentang penjelasan sumber energi listrik. Jadi, adapun sumber energi listrik di rumah yang harus kita perhatikan yaitu tidak boleh memboros. Kita harus menghemat agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita secara seimbang. Sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, ataupun wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah ya. Tetap semangat anak-anak hebat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.